Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala keberkahan, kenikmatan, dan kemahagungan Allah kita dipertemukan pada perkuliahan online dalam mata kuliah kita, yaitu Pendidikan Agama Islam. Baik, mahasiswa, para pendengar, semoga apa yang kita diskusikan hari ini, yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini materi kita adalah sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad. Bersama saya, dosen pendidikan agama Islam, Roshida Nurul Anwar, Magister Pendidikan Islam. Kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui bersama bahwa ketika Rasulullah SAW akan wafat, beliau berpesan bahwa jangan tinggalkan dua hal. Dua hal ini akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dua hal ini menjadi petunjuk dan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Dua pedoman ini merupakan patokan, pedoman, ajaran yang ketika kita melaksanakannya, kita akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa saja itu? Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijtihad akan kita pelajari lebih lanjut ya pada materi dan pembahasan kali ini. Saya yakin sekali semua pasti memiliki Al-Quran. Sebagai umat muslim yang kita taat kepada Allah, di rumahnya ada Al-Quran. Ya, kalaupun tidak ada Al-Quran, bisa saja kalimat-kalimat atau ayat-ayat, tulisan-tulisan Arab di tembok-temboknya sebagai hiasan, kaligrafi juga. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri adalah kitab kita ya, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dan berisi firman-firman Allah untuk apa? Untuk pedoman kita sebagai huda, petunjuk bagi kita semua agar kita selamat dunia dan akhirat. Al-Quran itu apa sih? Iya, Al-Quran itu kitab. Al-Quran itu secara etimologisnya adalah bacaan. Secara terminologisnya, Al-Quran itu kalamullah atau kalam Allah atau firman Allah. Sehingga firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah itulah yang kita dengarkan, yang kita patuhi, yang kita taati, yang dimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti atas kenabian Rasulullah, dan disampaikan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu selain daripada berupa firman-firman Allah, ternyata ketika kita membacanya itu menjadi sebuah nilai ibadah dan akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Apalagi Al-Quran itu ketika kita baca secara lancar, pahalanya luar biasa sekali. Dan tidak perlu khawatir ketika seseorang belum bisa membaca Al-Quran dan beliau membaca Al-Qurannya secara terputus-putus ataupun tidak lancar atau terbata-bata, itu tetap dinilai ibadah ya. Satu huruf satu pahala. Satu huruf itu bernilai dua pahala. Sehingga tidak perlu khawatir nih ketika kita belajar Al-Quran ya, atau membaca Al-Quran.
Kemudian hukumnya as-sunnah. Hubungan as-sunnah dengan Al-Quran adalah sebagai bayan tasyril, atau sunnah itu sebagai menciptakan hukum ya yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran. Contohnya adalah hukum memakai sutra dan emas. Dijelaskan bahwa haram menggunakan sutra dan emas bagi laki-laki, namun bagi perempuan tidak apa-apa. Kemudian bagaimana sih hubungan antara saudara sepersusuan? Oh, ternyata haram ketika menikah ya, tidak diperbolehkan. Nah, itu hukum-hukum, menciptakan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Selanjutnya ada hadis. Bagaimana hadis itu? Kalau ketahui kita hadis itu, kita biasanya hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tabrani. Nah, hadis itu pengumpulannya bagaimana? Ada ya yang memiliki hadis berupa buku hadis tebal Bukhari Muslim, hadis Sahih Bukhari Muslim, atau mungkin punya hadis di aplikasinya. Sekarang gampang ya, ketika kita belum memiliki rezeki untuk membeli buku atau kitab hadis, maka tinggal kita download saja di handphone ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang pengumpulan hadis Bukhari Muslim yang sahih. Nah, ketika pengumpulan hadis itu ternyata ada beberapa rinciannya. Yang pertama, hadis itu dikumpulkan atau tidak dicatat pada saat Rasulullah masih hidup. Jadi ya, karena Rasulullah SAW masih hidup, jadi para sahabat, maksudnya para sahabat mampu dengan mudah berjumpa dengan Rasulullah dan bertanya. Jadi kemudian selanjutnya bagaimana ketika Rasulullah SAW beliau wafat? Jadi para sahabat banyak yang menghafal hadis, seperti istri Rasulullah yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu luar biasa sekali hafal hadisnya. Ribuan hadis yang Aisyah hafal. Banyak sekali dari Aisyah kalau kita mendengar hadis-hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu anha gitu. Jadi bagaimana ketika Rasulullah sudah wafat? Ya, para sahabat itu banyak yang hafal hadis. Jadi bagaimana juga ketika para sahabat itu telah meninggal juga? Nanti tidak bisa dong kita ya yang hidup di zaman jauh setelah Rasulullah itu tahu hadis-hadis. Akhirnya timbul kekhawatiran bahwa banyak yang sudah meninggal para sahabat yang hafal hadis, sehingga dikhawatirkan hadis akan hilang. Maka khawatir juga ya akan adanya hadis-hadis palsu. Sekarang saja sudah banyak hadis-hadis palsu. Kayak hadis apa? Contohnya hadis ketika banyak sekali ya. Contohnya hadis ketika kita puasa itu harus puasa banyak, misalkan ya, banyak tiap hari puasa. Padahal Rasulullah SAW itu berpuasa itu pada sunnah-sunnahnya, yaitu seperti puasa Daud, kemudian pertengahan bulan Hijriah, kemudian Senin Kamis, kemudian beberapa puasa-puasa yang diperintahkan lagi. Jadi banyak hadis palsu. Kemudian adanya kekhawatiran antara hadis, yaitu berupa ucapan Rasulullah, dengan ucapan para pemimpin bisa dicampur adukan. Sehingga pada abad 2 Hijriah itu lahirlah, dibukukanlah hadis-hadis secara lengkap, sehingga mampu kita rasakan sampai dengan sekarang. Selanjutnya, yang ketiga, sumber ajaran Islam adalah ijtihad. Ijtihad itu artinya apa? Banyak sekali ya, asal katanya ada sebagai daya upaya atau usaha. Kemudian adanya sungguh-sungguh, adanya isnibat atau sumber untuk mengeluarkan sesuatu dari hal-hal yang tidak detail misalkan. Kemudian pertimbangan, kemudian yang disebut orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Ini arti daripada ijtihad.
landasan ijtihad itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi ijtihad itu artinya apa sih? Ijtihad artinya adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dirumuskan menjadi kaidah hukum yang bisa dilaksanakan pada kasus-kasus tertentu, atau berusaha merumuskan garis-garis hukum yang pengaturannya itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Contohnya adalah seperti ketetapan ketika zakat itu adalah bahan makanan pokok, dalam Al-Quran disebutkan disuruh zakat, kemudian dalam As-Sunnah dijelaskan bahwa bahan makanan pokok, kemudian ijtihad itu yang merumuskan, bahan makanan pokok itu disesuaikan dengan kondisinya. Misal di Indonesia bahan makanan pokoknya di Indonesia bagian seperti kita ini ya, ini adalah beras, kemudian bagian Papua sana adalah sagu, seperti itu. Itu kemudian bagaimana sih ijtihad, bahwa misalkan contohnya lagi adalah ketika kita itu oleh Allah diperintahkan untuk memiliki keturunan yang kaya. Artinya adalah kita diminta untuk memiliki keturunan. Bagaimana ketika seseorang itu tidak memiliki, atau sama Allah belum dikasih, bertahun-tahun belum memiliki keturunan? Ternyata ijtihadnya itu ada, yaitu berusaha semaksimal mungkin dengan cara misalkan bayi tabung gitu ya, seperti itu. Dan bayi tabung itu juga ternyata ada ijtihadnya nih, karena tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah pada masa itu. Jadi diperintahkannya adalah harus yang suami istri ya, begitu. Ya, demikian tadi materi pembahasan mengenai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Semoga bermanfaat bagi kita semua materi ini, dan ketika kita mendengarkan dan menyimaknya, itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.